Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari simak materi berikut. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 3. IPA KD 3.5. Jenis-jenis sumber energi. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Sumber daya tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia dinamakan sumber daya energi. Secara umum, sumber energi dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, sumber energi tidak terbarukan. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber energi ini berasal dari energi fosil. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi dapat diolah menjadi aneka jenis bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, aftur, dan solar. Gas alam dapat diolah sehingga menghasilkan beberapa produk, salah satunya adalah gas LPG yang kita pakai sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia sepanjang waktu. Jenis sumber daya energi ini tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Jenis sumber energi terbarukan dapat memperbarui sendiri karena memiliki siklus alami. Contoh dari sumber energi terbarukan ini adalah matahari, angin, dan air. Selain itu, ada yang dapat diusahakan atau diadakan kembali oleh manusia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Contohnya, energi biomasa yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat dikembangkan lagi oleh manusia dalam waktu relatif singkat. Nah, anak-anak, dari berbagai sumber energi yang Ibu jelaskan tadi, menurut kalian, energi apa yang merupakan sumber energi utama yang ada di bumi? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Matahari. Matahari menjadi sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari memberikan manfaat yang besar bagi makhluk hidup dan alam. Semua makhluk hidup tergantung pada energi matahari. Tanpa energi matahari, tidak ada kehidupan di muka bumi. Nah, berikut adalah siapa saja yang membutuhkan sumber energi matahari. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan memerlukan energi matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, manusia. Manusia memanfaatkan energi matahari untuk keperluan hidupnya, seperti menghangatkan tubuh, menjemur pakaian, mengeringkan hasil pertanian, hingga menghasilkan listrik dari energi matahari. Nah, anak-anak,
Bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai jenis-jenis sumber energi? Jika sudah, marilah kita mencoba untuk mengidentifikasi sumber daya energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu punya contoh tabel. Coba kalian salin tabel berikut ke dalam buku, kemudian isi kolom pada tabel berikut. Diskusikan dengan keluarga. Selanjutnya, kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.3 Persiapan wawancara. Di antara kalian, siapa yang sudah pernah melakukan wawancara atau pernah melihat seseorang sedang melakukan wawancara? Nah, sebelum melakukan wawancara, seorang pewawancara harus melakukan berbagai persiapan. Antara lain, yang pertama, pewawancara harus menentukan tema terlebih dahulu. Jadi, seorang pewawancara harus paham mengenai apa yang akan ditanyakan nanti. Kemudian, seorang pewawancara menentukan narasumber atau orang yang akan ditanyai dalam kegiatan wawancara nanti. Dalam memilih narasumber, pewawancara harus mempertimbangkan satu hal, yaitu orang tersebut harus memahami informasi mengenai tema. Kemudian, pewawancara harus menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Kemudian, dalam menyusun pertanyaan untuk ditanyakan dalam kegiatan wawancara, pastikan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, tidak menyinggung narasumber ataupun orang yang akan mendengarkan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi persiapan sebelum melakukan wawancara, coba perhatikan soal berikut. Sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.